Spirits out, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering. Breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. Hearts that burn, holy feet, purify, faith and deed, refine us by strength and what we make. So be the church and bear your light, a lamp of flame, city bright, King and kingdom, come is what we pray. Yeah, we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. Oh, pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out. We receive your spirit out. Oh, pour your spirit out, 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 pour your spirit out. Little the redeemed, prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Move upon our praise. Sons and daughters sing. We declare, We can hear the wind blowing, blowing, blowing. battle the redeemed, prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Move upon our praise. Sons and daughters sing. We can hear the wind blowing. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom. Bapak Ibu shalom.
Puji nama Tuhan, kami bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya boleh bangkit berdiri bersama-sama, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dan bersepakat maka Allah hadir. Allah yang ajaib, yang kuasa, yang tidak berubah bagi kita. Dia yang hadir di tempat ini yang akan mengubah kehidupan kita. Yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan dan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Yesus saja, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja, Yesus saja, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Nyatakan sekali lagi, Yesus saja, Yesus saja, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus saja, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Dia tidak pernah berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus saja, Yesus saja. Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus saja. Dia Yesus yang ajaib yang hadir di tengah-tengah kita, amin. Berapa banyak yang sepakat? Boleh bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Haleluya. Katakan Yesus saja, Yesus saja, amin. Dia berkuasa, ada mujizat. Yesus saja, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus saja. Katakan tidak berubah kasih Yesus, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan dengan yakin, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja, Yesus saja, amin. Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus saja. Katakan Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat waktu yang Kau berikan. Seminggu telah berlalu Bapa. Engkau selalu berikan sukacita. Engkau selalu berikan berkat yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Berkati ibadah ini dari mulai awal hingga akhir. Biar Roh Kudus-Mu yang tercurah atas hidup kami. Dan bahkan Kau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk tetap selalu bersekutu dengan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Ibu Arta Siahan. Berkati hamba-Mu ini Bapa, berkati pelayanannya. Berkati ya Bapa ketiga putrinya. Engkau berkati ya Bapa, apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini semakin berhasil dan beruntung. Engkau berkati keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat gembala kami di GB Alam Hotel, Bapak Pendeta Muda Poltaksian. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati, berikan hikmat marifat daripada-Mu. Berkati ya Bapa, Engkau yang selalu menyertainya. Bahkan Kau berkati istri dan anak-anaknya ya Bapa. Berkati pekerjaannya, berkati usaha, dan bahkan Tuhan yang berikan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa umat-Mu yang hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau berkati umat-Mu Tuhan. Engkau yang selalu Bapa yang mendengarkan doa dan setiap pergumulan umat-Mu ini Tuhan. Baik juga umat-Mu yang belum dapat hadir, baik yang sekarang sedang sakit Tuhan. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang berikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberikan sembuhan yang ilahi. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapa buat kota kami, kota Medan. Berkati kota kami Bapa. Berikan kedamaian, perdamaian yang abadi Bapa. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati wali kota kami. Berkati presiden dan wakil presiden kami, TNI Polri yang selalu bersedia Bapak, yang bersiap untuk menjaga keamanan dan kenyamanan negeri dan bangsa kami Bapak. Dari mulai Sabang hingga Merauke Bapak. Terima kasih Bapak, berkati ibadah ini Bapak. Kiranya Engkau Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami mempersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Roh Kudus, kami merindukan-Mu. Engkaulah pribadi yang mengenal kami jauh lebih dekat, lebih dalam dari orang-orang yang terdekat dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Melalui segala sesuatu kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami memerlukan-Mu Roh Kudus. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Kami mau sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih lagi. Muncullah bagi kami seperti fajar. Datanglah bagi kami seperti hujan yang lebat, yang menerangi dan membasahi seluruh hidup kami pada sore malam hari ini Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami bagi-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami berikan syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang memberikan kami kemenangan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari kami tak dapat jalan tanpa, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah kami, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, 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 ajaiblah Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami berikan syukur, ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhan, ajaib nama-Mu. Kau memberikan kemenangan bagi kami, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, amin. Kudus nama-Mu. Kami berikan syukur kami, ku beri syukur dalam simfoni indah. Sungguh Engkau ajaib, 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 ajaiblah Kau Tuhan, ajaib nama
jemaat saja katakan kudus, kudus. Kau ajaib bagi kami. Sungguh Engkau ajaib. Urabaya namaya si nama yang dimana Yesus lebih lagi kudus, 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 kudus namamu, nama yang beri menang. Ku beri syukur dalam simfoni yang indah, simfoni indah. Sungguh Engkau ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus nama. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan kudus, kudus Tuhan. Oh nama ya nama ya nama, kuduslah namamu Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang berikan kemenangan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kemenangan kami Tuhan, Engkaulah menara kami. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, kekudusanmu memenuhi kami. Ku beri syukur dalam, amin, simfoni indah, keajaibanmu bagi kami Tuhan. Ajaib, amin, amin. Ajaib namamu, Kaulah kemenangan kami, nama yang beri menang, Yesus nama
Kekudusan-Mu memenuhi kami, kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hinamaya namaya namo. Kami memberikan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami memberikan pujian dan hormat bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Oh Yesus, 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 haleluya. Oh, mari setiap kita bawa persembahan, bawa ucapan syukur, bawa nyanyian dan mazmur kita bagi Tuhan. Korabalabaya shikira la 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 baya la baya la baya la shikina baya la baya la baya la baya la baya la baya shikira ba 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 kira la 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 baya la ba shikira baya la baya se. Engkau kudus, Engkau ajaib, Engkau perkasa. Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah mazmur kami, Kaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami yang layak disembah. Oh Ramaya namaya 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 shi. Melalui segala sesuatu dalam hidup kami, Engkau tetap beserta dengan kami Tuhan. Engkau sebagai pahlawan dalam hidup kami, yang membawa kami keluar dari perbudakan dosa dan membebaskan seluruh kehidupan kami. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun kami umat yang telah ditebus. Dengan darah-Mu Engkau membebaskan setiap kami Tuhan. Dan Engkaulah gembala kami yang membawa kami naik ke gunung-Mu yang kudus. Engkau mencangkokkan kehidupan kami di dalam gunung kudus tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kirabaya lamaya lamaya namaya shikiraba. Siapakah Allah yang sama seperti Engkau Tuhan? Siapakah Tuhan yang seperti Engkau? Yang tangannya kuat dan perkasa, yang sanggup membuka jalan yang baru bagi kami, yang sanggup memberikan keajaiban yang baru bagi kami, memberikan kemenangan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sebab Engkau Allah yang ajaib, yang memegang tangan kami dan membawa kami berjalan di tempat yang kering. Haleluya. Kira baya rabaya lamaya 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 shikira baba. Kira baba 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 baba. Kira la 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 baya shi. Kira la 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 baya shikira baba baba. Kira baba 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 baba. Mengalir 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 kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Biarkan musik saja yang bernyanyi, mari menyembah. Kira baya la baya la baya la maya la maya si. Kira la 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 baya la baya si. Kira ba. Kira la 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 la. Shikira da 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 la la la. Shikira da 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 da. Tidak satu pun dari kami yang Engkau lewatkan ya Tuhan. Engkau menyelidiki hati kami, kerinduan kami ya Tuhan. Shikira ba 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 ba. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Kira la 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 la. Jesus, Jesus. Kora la 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 la. Shikira ba ba ba. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Hora bala baya la baya la baya la baya la baya. Shikira ba 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 ba. Kuasa atas setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Roh-Mu mengalir, mengalir memenuhi kami. Oh, mengalir kuasa dari tempat. Engkau menyembuhkan setiap hati kami yang luka. Engkau menyembuhkan hati kami yang kecewa. Engkau menyembuhkan hati kami yang putus pengharapan. Engkau memberikan hati yang baru. Engkau memberikan kami damai sejahtera. Mengalir. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kinamaya shikira baya rabaya. Kinamaya rabaya rabaya. Kirabaya rabaya rabaya shikira baba. Kinamaya shikira baba baba. Kirabaya rabaya rabaya. Kami merindukan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami haus akan-Mu ya Roh Kudus. Kemanakah kami dapat mencari damai sejahtera selain di dalam Engkau? Kemana kami dapat menjauhi Roh-Mu Tuhan? Saat kami berlari, Engkau menjemput kami. Saat kami membelakangi Engkau, Engkau terus mengikuti kami. Engkau mengejar hati kami Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Segala sesuatu ada di tangan-Mu. Kami mau belajar memikirkan hal-hal yang di atas. Perkara-perkara yang di surga. Tidak lagi memikirkan perkara tentang makanan dan minuman. Tentang pakaian, tentang kebutuhan. Tapi kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkau Roh Kudus yang memimpin dan mengambil alih seluruh hidup kami. Jesus, Jesus, Jesus. Kirabaya rabaya 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 rabaya. Berbicaralah dari hati ke hati dengan Tuhan. Nyatakan kerinduan. Nyatakan seperti berbicara kepada seorang sahabat. Engkaulah Allah yang mendengar doa kami Tuhan. Engkaulah Allah yang mendengar jeritan hati kami. Kami tenang di dalam. Kami tenang di dalam-Mu Bapa. Kami tenang di dalam-Mu Yesus. Kami tenang di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari bangkat
Bapak Ibu kami jemput bangkit berdiri bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa lagi katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha, yes, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa yakin katakan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersama-sama berikan sorak-sorai haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pemikiran kami, itu yang memelihara hati dan pikiran kami, mulai hari ini, esok, bahkan lusa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang sepakat bersama-sama katakan amin, haleluya. Saya percaya ketika Roh Allah hadir, Dia memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita, amin. Boleh kasih senyum yang terbaik bagi kiri kanan kita, boleh turunkan sebentar maskernya. Kasih senyum yang terbaik, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama dengan kami hadir di GBI Alam Hotel di sesi yang ketiga, boleh lambaikan tangan. Kami merindu menyapa. Shalom, kami ucapkan selamat datang bagi Bapak. Kami mengundang di hari-hari selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya. Jika belum ada tempat yang menetap, kami rindu kita boleh bergabung bersama-sama untuk terus ada memuliakan nama Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Dia Roh Allah yang memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita. Bersama katakan haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Dia buang semua gelisah kita, Dia buang semua gelisah, Dia beri sukacita. Kau buatku selalu tertawa, Kau taruh lagu baru dalam hati. Biar mulut kita memuji Tuhan, ku bersorak memuji namamu. Sama-sama katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Dialah yang hadir memberikan sukacita bagi kita. Bersama-sama kembali katakan, karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Dia taruh lagu baru di hati kita, lagu baru dalam hati. Mari mulut kita memuji Tuhan. Ku bersorak memuji nama.
Mari lambaikan tangan bersama-sama Bapak Ibu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sekali lagi katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di, amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Ha. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Bersama-sama bergoyang bagi Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Rohmu hadir di sini. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dialah yang hadir di sini dan memberikan sukacita tertawa bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Boleh katakan pada kiri kanan kita, Yesus hadir di sini memberikan sukacita baru bagimu. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Roh-Mu hadir di sini. Engkau terus ada menyertai kami. Kami memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan, berkati apa yang kami berikan. Biarlah itu terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hati kami terbuka juga untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi kami yang menerima. Biarlah Tuhan, kami yang memberitakan ataupun yang menerima, kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap memberikan dan terima yang terbaik bagi Tuhan. Kita yang sepakat bersama-sama kita katakan, amin. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku.
bangkit berdiri bersama-sama. Katakan my best friend. My best friend. Oh Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. My, sekali lagi nyatakan my best friend. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami di tempat ini. Engkau teman terbaik kami dalam melalui gelombang kehidupan. Senantiasa Engkau memberikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami boleh berjalan, untuk kami boleh berlari-lari untuk mendapatkan tujuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada sore hari ini. Kami percaya setiap kami Tuhan, Engkau sudah jamah Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan oleh kuasa puji-pujian di tempat ini. Yang susah sudah Engkau hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat Engkau sudah lepaskan dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus yang akan boleh kami dengar pada sore hari ini menjamah setiap kami, bahkan meneguhkan hati kami, jiwa kami, bahkan roh kami Tuhan. Tenangkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh dengar-dengaran akan Engkau. Roh Kudus memberikan kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, dan berkati setiap kami yang membuka hati Tuhan, yang membuka telinga kami untuk mendengarkan Engkau berfirman. Mari berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Terpuji termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Salam semua. Saudara diberkati dengan pujian kita pada sore hari ini. Ya, haleluya.
Kita juga akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini mari kita buka 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ya, judul daripada kebenaran firman Tuhan, hidup kita adalah pertandingan. Ya. Hidup kita ini adalah pertandingan. Mari kita baca dari ayat 24 sampai 27. Saya baca ayat genap, saudara Bapak Ibu membaca ayat ganjil. Dimulai dari 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Amin, Bapak Ibu. Ya, saudara yang kekasih, ya, judulnya hidup kita adalah pertandingan. Bagaimana kita mengetahui bahwa hidup kita ini adalah pertandingan? Ya. Dunia ini adalah gelanggangnya. Kita adalah orang-orang yang sedang bertanding di dalam gelanggang itu sendiri. Ya. Kita tahu bahwa atlet ya memahami hal ini. Kalau dikatakan ada satu pertandingan, berarti di situ ada lawan, ya. Ada orang yang sedang beradu kekuatan. Nah, kita juga di dalam kehidupan kita ini ada di dalam gelanggang pertandingan. Dan salah satunya atlet yang siap bertanding itu mau tidak mau adalah kita. Ya. Saudara jangan hanya menjadi penonton. Ketika saudara menonton di gelanggang, ya contohnya mungkin tinju, ya. Kita hanya bisa menikmati pertandingan itu, tetapi kita tidak bisa ikut dan merasakan ya bagaimana seorang atlet itu berjuang untuk bisa mendapatkan mahkota atau kemenangan. Ya. Saudara, saya kemarin hari Rabu ya nonton Indonesia Open. Itu masih hari kedua ya, hari ini finalnya. Kita ada di Istora Senayan waktu itu. Saya melihat begitu banyak atlet bulu tangkis yang bertanding dari berbagai negara. Ya, mereka datang jauh-jauh dari negaranya, dari Eropa, Inggris, Denmark, ya, Amerika, Cina, banyak sekali. Untuk apa? Mereka bertanding, ya, mengalahkan lawannya untuk mendapatkan kemenangan, ya, untuk mendapatkan mahkota. Ya. Nah, ketika kita melihat mereka bertanding, beradu, ya, bisa saja kekuatan itu berimbang satu dengan yang lain, ya, sampai mungkin ada 3 set karena kekuatan berimbang. Tetapi pada akhirnya pasti ada yang menang. Ya, pasti ada yang menang. Jadi di dalam satu pertandingan gelanggang ya, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Ya. Saudara yang kekasih, bagaimana mereka bisa mengikuti satu pertandingan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu bukan sesuatu yang mereka persiapkan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tidak. Mereka harus mempersiapkan dengan segala harga yang dibayar. Ya, baik itu mungkin waktu mereka. Ya, baik itu mungkin makanan, ya, baik waktu tidur mereka harus dikorbankan untuk mereka bisa latihan.
Bisa saja mungkin mereka itu berlatih 8 jam satu hari, ya, untuk bisa memenangkan satu pertandingan. Jadi atlet, ya, itu harus membayar harga untuk dia bisa ikut dalam pertandingan dan memenangkan pertandingan itu. Ya. Jadi kalau kita ada di luar, ya, seperti saya kemarin posisinya saya ada di luar, saya tidak bertanding. Saya hanya tepuk, ya, bersorak, ya, hore-hore, ya, ketika bola mungkin masuk, poin menambah untuk Indonesia, saya mungkin tepuk tangan, ya. Tetapi saya tidak merasakan bagaimana mereka ada dalam pertandingan itu. Mereka harus jatuh bangun, mengejar bola, ya, bahkan terpleset, terpelanting untuk mengejar bola, hanya untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan poin. Begitulah pertandingan. Area pertandingan ini harus berjalan terus di dalam kehidupan kita. Itu mungkin satu bidang olahraga, ya. Tetapi Paulus menyamakannya dengan pelari dan petinju, ya. Kalau pelari maraton, ya, mungkin yang 5 kilometer, mereka harus berlatih setiap hari. Memberikan waktunya setiap hari untuk mendapatkan mahkota yang fana dikatakan. Ya. Jadi ketika atlet itu bertanding, dia punya satu gol di depan. Dia punya satu harapan di depan, mengalahkan semua lawan-lawannya untuk mendapatkan kemenangan dan mahkota. Dan dikatakan juga di situ bahwa kita bukan petinju yang sembarangan meninju, ya. Di gelanggang petinju itu pun harus punya strategi bagaimana kalau bisa sekali pukul KO. Ya, itu teknik-teknik bertanding. Ya. Tetapi itu ada dalam gelanggang. Tetapi bagaimana seorang atlet mempersiapkan dirinya untuk masuk di dalam satu gelanggang pertandingan. Kita ini semua atlet, saudara. Amin. Kita ini semua atlet. Jangan ada yang menjadi penonton, tetapi ikut terjun. Ya, di dalam pertandingan itu, apapun pertandingan kita hari-hari ini, apapun persoalan kita hari-hari ini, kita harus yakin, kita harus menang. Amin. Kita harus menang. Seperti atlet tadi, dia berusaha, dia harus latihan, bahkan dia mengorbankan waktunya, bahkan dia mungkin harus mengatur segala makanan, gizinya, ya, mungkin meninggalkan keluarganya. Banyak harga yang harus dibayar untuk bisa menang di dalam pertandingan. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi pemenang? Ya, karena kita katakan tadi bahwa kita semua atlet, bahwa kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan. Ya, atlet sendiri saja, ya, dia harus punya 5 hal yang harus diperhatikannya. Dia harus punya tekad, ya. Dia harus punya tekad. Dia harus punya disiplin di dalam latihan, ya. Dia harus belajar, ya, teknik-teknik untuk mengalahkan lawan. Kemudian dia harus bekerja, berpikir. Kadangkala di lapangan akan berbeda dengan apa yang ada di teori, ya. Dia harus menjadi yang lebih baik dari hari ke hari. Itu atlet yang ada di dunia ini, saudara. Itu orang-orang yang ada di gelanggang pertandingan untuk memperoleh mahkota, untuk memperoleh piala, untuk memperoleh kemenangan. Dan ketika kemenangan itu dia diraihnya, dia menjadi seorang yang sangat bangga dengan apa yang dia raih. Saudara yang kekasih, bagaimana dengan kita? Ya. Kalau orang-orang dunia saja, atlet-atlet yang ada di dunia ini saja, untuk memperoleh kemenangan, dia harus berusaha dan bekerja keras. Dia harus membayar harga. Bagaimana dengan kita yang Tuhan sudah sediakan mahkota yang kekal? Apakah kita mungkin lebih ringan daripada atlet dunia?
Apakah kita mungkin bisa ogah-ogahan? Ya, karena mungkin kita sudah bertobat dan kita sudah diselamatkan? Ya, ini pertanyaan bagi kita. Karena tidak ada satupun dari kita ini yang bisa melenggang, meraih mahkota tanpa pertandingan. Tanpa usaha. Tidak ada. Karena semua kita atlet dan semua kita harus berjuang untuk meraih kemenangan itu. Nah, saudara yang kekasih, di dalam pertandingan harus ada goal. Ya. Harus ada sesuatu yang dicapai. Kalau saudara hanya bertanding seperti petinju memukul tanpa arahan, ya, saudara tidak akan pernah menang. Ya. Jadi kita harus punya goal, harus punya tujuan. Apa yang akan kita raih di dalam gelanggang pertandingan kita hari-hari ini? Apa yang harus kita kalahkan? Dengan siapa kita beradu hari-hari ini? Ya. Kita mungkin punya banyak persoalan. Kita punya banyak tantangan. Mungkin tantangan saudara. Hari-hari ini mungkin ekonomi, ya. Mungkin keluarga, mungkin anak-anak, ya. Semuanya, ya. Tetapi ketika kita punya goal, ya, kita harus mendapatkan kemenangan. Kita harus bisa melalui segala situasi sulit apapun, ya, pasti kita akan semangat. Ya. Tetapi kalau kita mulai apatis, mulai sudahlah. Kita sudah berdoa, kita sudah lakukan yang terbaik, kok hidup ini begini-begini saja. Ya. Saudara sudah menyerah. Saudara belum bertanding, saudara sudah menyerah. Itu artinya kalah sebelum bertanding. Jadi kita belajar untuk menaruhkan satu goal di depan, satu sasaran apa yang harus kita capai. Kalau di dalam 1 Korintus 27 tadi, 1 Korintus 9 tadi, di ayat 24 ya, dikatakan tadi di situ, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa hingga kamu memperolehnya. Ya, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya. Artinya itu tadi. Mereka mendapatkan mahkota yang bisa menaikkan harga diri, derajat, ya, keberhasilan, mungkin peringkat dunia. Ya, mereka melakukan untuk hal itu. Nah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kekristenan kita tidak berbeda dengan atlet, ya. Meraih kemenangan, meraih mahkota. Cuma bedanya mereka meraih mahkota yang fana, kita meraih mahkota kehidupan yang kekal. Ya. Nah, yang pertama, bagaimana kita harus bertanding dan meraih kemenangan. Di ayat 25 ya, dikatakan di situ, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya di dalam segala hal. Ya. Di dalam segala hal kita harus menguasai diri kita. Ya. Karena kita bukan berlari tanpa tujuan dan bukan petinju sembarangan. Ya. Artinya di sini, di dalam kehidupan kita untuk meraih satu mahkota kehidupan yang kekal, ya, kita harus menguasai diri di dalam segala hal. Ya. Saudara yang kekasih, menguasai diri dalam segala apa saja ini. Ya. Seorang atlet, dia harus menguasai nafsu makannya. Ya, tidak bisa makan terlalu banyak. Porsi makan itu ditentukan, gizi seimbang apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Dia harus bisa menguasai itu.
Supaya apa? Supaya tubuhnya ini sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang dikeluarkan. Kemudian emosi. Saudara, kalau di dalam pertandingan itu, ya, apalagi sudah mulai nilai-nilainya sudah mulai mendekati angka-angka terakhir, memang kadang-kadang tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol diri, ingin cepat-cepat mengakhiri pertandingan. Dan itu pun harus dikuasai, artinya ada ketenangan ketika kita bertanding. Ketenangan seperti apa kira-kira? Ketenangan hanya kita dapat dalam Tuhan. Amin. Tidak ada di tempat lain, ya. Maka dikatakan dalam Alkitab, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ketenangan itu hanya kita dapat dari Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan untuk bisa menguasai diri kita. Tanpa Roh Kudus, ya, kita pasti sering uring-uringan. Kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Kita menjadi marah, kita menjadi sungut-sungut, ya. Atau kita tidak bisa dengan tenang berlari. Sehingga kekalahan itu menjadi milik kita. Ya, harus bisa menguasai diri di dalam segala hal. Di ayat 27, untuk bisa meraih dan bertanding dengan baik, ya, aku melatih tubuhku. Saudara, tubuh ini ternyata harus dilatih. Ya. Kalau mereka saja melatih, ada jam-jam latihan, kemudian ada yang melatih, ada pelatihnya untuk mempersiapkan diri, untuk memukul dengan baik, untuk berlari dengan baik, ya. Berlari dengan kecepatan akan berbeda latihannya dengan orang yang berlari maraton. Ya, semuanya ada teknik-tekniknya. Kita juga di dalam kerohanian kita harus melatih tubuh kita. Kira-kira bagaimana kita melatih tubuh kita? Kita harus punya jam-jam doa, saudara. Amin. Kita harus punya jam-jam membaca firman Tuhan. Kita harus punya jam-jam berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah latihan kerohanian kita sehari-hari. Ya. Kemudian ketika kita sudah latihan, kita sudah mulai melakukan aktivitas ini, Tuhan akan menguji kita. Dia akan menguji otot-otot rohani kita ini apakah bertumbuh atau memang ya biasa-biasa saja. Karena semua otot-otot rohani kita ini harus dibangun, harus bertumbuh untuk bisa bertanding. Ya. Sama seperti tubuh kita ini kalau tidak biasa kita bawa jalan atau berlari. Kemudian kita tiba-tiba berolahraga. Ya. Setelah selesai berolahraga, aduh, linu-linu badanku, sakit-sakit badanku. Kenapa ya? Dia tidak ingat bahwa barusan berolahraga. Sebelumnya tidak pernah berolahraga. Ya. Itu kerasa. Di dalam kehidupan kerohanian kita juga, saudara, kita seperti itu. Ya. Ketika ada tantangan, ya, ketika ada sesuatu persoalan, ketika kita di arena pertandingan kita terkejut. Loh, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Ya. Tuhan mulai melatih kita, saudara. Tuhan mulai memberikan kita latihan-latihan yang baik, ya. Dia kasih teman kita berlatih, ya. Teman berlatih itu bisa saja mungkin anak, ya. Bisa saja mungkin suami, partner kita, bisa saja mungkin tempat bekerja kita, bisa saja mungkin di pelayanan kita Tuhan mulai taruhkan. Ya. Artinya sparring partner, ya. Nah, ini ditempatkan Tuhan di dekat kita, di area kita, untuk kita mulai dilatih. Kemampuan rohani kita, kemampuan otot-otot kita mulai dilatih. Apakah otot-otot kita ini mulai bekerja atau tidak? Itulah bagian kita di gelanggang pertandingan. Kalau kita mulai terlatih, ya mulai datang ujian.
Apakah kita kuat? Ya. Apakah kita mampu? Atau apakah kita mundur? Jadi atlet sendiri dikatakan oleh Rasul Paulus, aku melatih tubuhku. Ya. Jadi kerohanian kita ini juga harus kita latih hari lepas hari. Kita harus punya tekad, kita harus punya disiplin. Ya. Untuk bisa mengembangkan kemampuan kita di dalam hal kerohanian. Supaya ketika kita ada di dalam gelanggang pertandingan, kita menjadi orang yang kuat. Ya, yang tidak kalah. Kenapa? Karena akan selalu ada persoalan. Akan ada selalu lawan yang diperhadapkan kepada kita. Apakah kita bisa? Atau apakah kita apatis? Ya sudahlah. Tetapi ketika kita di dalam pertandingan mungkin akan ada jatuh bangun, itu sudah pasti. Kemudian kita jatuh, atau mungkin kita merasa kita tidak mampu, atau mungkin merasa kita tidak kuat. Ya, ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Mari kita lihat di Amsal 24 ayat 16 ya. Apa dikatakan di situ? Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Ya. Saudara yang kekasih, jangan pernah takut ya. Ketika saudara mungkin tidak mampu atau katakan terjatuh. Saudara bangkit. Firman Tuhan katakan sekalipun 7 kali jatuh dia tetap bangun. Inilah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada atlet-atletnya. Kepada orang-orang yang percaya. Yang mempersiapkan diri di gelanggang pertandingan. Bangun lagi. Bangkit lagi. Lakukan lagi. Ya. Karena bersama dengan Tuhan kita pasti mampu. Amin. Bersama dengan Tuhan kita pasti mampu. Kalau atlet-atlet di dalam dunia ini itu terbatas, saudara. Ya, ketika mereka sudah di usia katakan 30, mungkin 35 tahun, ya, mereka sudah selesai. Mereka tidak difungsikan lagi, ya. Tetapi kita, atlet-atlet rohani, atlet-atletnya Tuhan, tidak akan pernah pensiun, saudara. Kita terus ada di dalam gelanggang pertandingan. Sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Jadi kita harus latih, kita harus yakini diri kita, kita harus kuat. Sekalipun jatuh bangun, ya seperti yang saya katakan tadi, pemain bulu tangkis itu jatuh bangun mengejar bola ke sana dan ke sini. Kita juga harus seperti itu. Ya, tetapi jatuh tidak tergeletak. Amin. Kemudian apalagi ketika kita jatuh dikatakan Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Amin. Saudara jangan pernah takut kepada tantangan. Saudara jangan pernah lari dari persoalan. Persoalan itu harus dihadapi. Amin. Sekalipun mungkin kita merasa tidak mampu, tetapi ada tangan Tuhan yang menopang. Haleluya. Karena kita ini atlet, ya. Dari mana kita mengetahui kekuatan kita, ya? Kekuatan otot rohani kita kalau kita tidak ditandingkan atau tidak dilaga, kita nggak pernah tahu. Ya, makanya Tuhan akan memberikan kepada kita, tidak akan melebihi kemampuan kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Makanya dikatakan di Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara jangan pernah takut. Ya, kita bertanding, kita menghadapi persoalan. Ketika kita tahu tentang prinsip-prinsip ini, kita tidak pernah takut. Persoalan seperti apapun, kita harus hadapi. Amin.
Nah, kemudian tadi menguasai seluruh tubuh, ya. Itu tadi menguasai seluruh tubuh kita, hati kita, pikiran kita, fokus kepada Tuhan, ya. Seperti pelari tadi itu dia fokus mencapai garis finish, ya. Kita juga harus menguasai hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk kita bisa sampai ke garis finish. Semua gangguan-gangguan yang ada, godaan-godaan yang ada dari siapapun itu, ya, mungkin bisa mengganggu hati pikiran kita, ya. Tetapi kita harus fokus kembali kepada tujuan semula. Kita harus memenangkan pertandingan. Sasaran tadi harus kita dapat. Ya. Emosi kita harus bisa kontrol, ya. Keinginan daging harus kita matikan. Keinginan daging nggak dikontrol lagi, ya, dimatikan. Ya. Karena ini sering membuat kita, ya, lemah di dalam pertandingan iman kita. Ini sering membuat kita menjadi ragu-ragu, ya. Bahkan pikiran kita juga sering membuat kita kacau untuk menentukan satu keputusan. Apakah ini kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita step by step. Walaupun banyak tantangan untuk mendapatkan tujuan tadi. Nah, jadi semuanya tubuh kita latih, ya. Kemudian pikiran, jiwa kita harus kita kuasai. Supaya kita bisa konsentrasi untuk bertanding, ya. Nah, ketika mata kita mungkin meleng ke kanan atau ke kiri, ya, tidak fokus kepada sasaran, kekalahan menjadi milik kita. Ada satu cerita seperti ini, Bapak Ibu, ada seorang putri raja, ya, dia seorang pelari yang sangat baik, ya. Kemudian putri raja ini membuat satu sayembara, ya. Siapa yang bisa mengalahkan saya dalam berlari, itulah yang menjadi suami saya. Nah, karena putri raja ini sangat cantik, banyak laki-laki yang tampan yang mengikuti sayembara ini. Yang mengikuti pertandingan ini, ya. Dan konsekuensinya, kalau dia menang, laki-laki ini dijadikan suami. Kalau dia kalah, maka lehernya akan dipenggal, ya. Ya, tetapi namanya orang yang sudah merindukan putri yang cantik ini menjadi permaisurinya, ikut berlari, ya. Satu persatu laki-laki ini gugur. Tidak ada yang bisa menandingi dia dalam hal berlari. Kemudian ada satu pangeran dari negeri seberang, dia datang untuk mengikuti sayembara ini. Putri raja ini bertanya, apakah kamu yakin bisa mengalahkan saya? Nanti tidak seperti laki-laki sebelumnya yang sudah menjadi korban. Dengan yakin, pangeran ini berkata, akan saya usahakan. Ya. Kemudian mereka berlari, ditentukan start dan finishnya. Setelah mereka berlari, memang si putri raja ini sangat kuat larinya. Dengan teknik atau dengan katakanlah mungkin caranya si pangeran ini, sambil berlari dia jatuhkan satu bola, ya, bola kecil seperti apel, tetapi dia seperti emas. Berlari dia jatuhkan. Mulai putri raja ini melirik, apa sih? Apa yang dia buat? Apa sih yang dijatuhkan? Emaskah atau apakah? Tapi dia tinggalkan. Kemudian dia berlari lagi. Si laki-laki menjatuhkan lagi satu lagi. Dia semakin penasaran, ya, benar nggak ini emas? Dia mungkin penasaran, ya, mulai terganggu pemikirannya, mulai terganggu matanya, sampai hampir ke titik finish
si laki-laki itu kemudian meluncurkan lagi satu apel emas tadi. Dan si perempuan itu mengambilnya. Dia lihat, ternyata emas. Tetapi ketika dia sadar, laki-laki itu sudah sampai ke finish. Nah, saudara yang kekasih, apa yang mau kita lihat di sini? Seringkali kita tidak fokus. Ya, ketika perempuan ini, ketika putri raja ini tidak fokus lagi berlari. Ya, beberapa pertandingan yang awal dia bisa menangkan dengan baik. Tetapi ketika ada gangguan yang membuat konsentrasinya mulai terganggu, ya, kemudian dia melirik ke kanan dan ke kiri, mengacaukan fokusnya, dan akhirnya dia kalah. Pria itu yang menang, ya. Nah, saudara yang kekasih, seringkali di dalam kehidupan kita ini terjadi seperti itu. Kira-kira apa yang bisa membuat fokus kita ini menjadi artinya tidak terkonsentrasi lagi, ya. Mari kita lihat di Ibrani 12, ya, di dalam bertanding apa yang harus kita lakukan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, saudara, ketika kita bertanding, ya, kita harus menanggalkan semua beban. Ya, baik itu beban dan dosa yang merintangi. Ya, banyak hal di dalam kehidupan kita ini, ya, yang kita rasa kita bisa menyelesaikannya dengan diri kita sendiri. Banyak yang kita pikirkan, kita merasa bahwa kita mampu menyelesaikannya, ya. Padahal ketika itu kita serahkan, beban itu kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang membuka jalan, menolong kita menyelesaikan segala beban-beban itu, ya. Begitu juga dengan dosa kita, ya. Dosa-dosa kita yang di masa lalu mungkin bisa menghantui pikiran kita, ya. Kehidupan masa lalu yang mungkin suram, ya, itu juga bisa menghantui hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak yakin ikut dalam pertandingan ini. Apakah Tuhan mengampuni saya? Apakah dosa-dosa di masa lalu saya sudah diampuni oleh Tuhan? Itu beban yang merintangi kita, ya. Tetapi firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Ya. Kalau kita punya masalah atau dosa-dosa di masa lalu, supaya tidak merintangi kita untuk bertanding, datang kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan bahwa Ia adalah Allah yang Maha Pengampun. Sehingga kita tidak punya dosa lagi, sehingga kita tidak punya beban, sehingga kita ringan melangkah di dalam pertandingan kita. Karena ada banyak orang, ya, dikatakan di situ banyak saksi, bahkan awan yang mengelilingi kita. Banyak orang yang melihat kita di dalam pertandingan ini. Satu persatu, ya, banyak yang gugur, ya. Tetapi marilah kita bertekun di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Tekun itu artinya terus lakukan. Lakukan lagi ketika jatuh, ketika gagal, ya. Coba lagi. Ketika jatuh, bangkit lagi, lakukan lagi, berlari lagi, ya. Seperti dalam perlombaan lari, ya. Ada banyak orang yang gagal, ya, dalam maraton, ya, yang konsisten, yang tekun, ya, terus berlari, dialah yang sampai kepada akhir finish. Saudara yang kekasih, mari seperti dalam kehidupan kita, biarlah hidup kekristenan kita, ya, hidup seperti seorang atlet, ya, yang tidak meninju secara sembarangan, ya. Yang ketiga, berlari, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Punya fokus, ya. Biarlah hidup kekristenan kita menghasilkan kebaikan yang bisa dinikmati oleh semua orang sekalipun mungkin
Ya, kita harus bertanding, ya. Kita harus berusaha jatuh bangun. Tetapi ketika kita ada di dalam kebenaran Tuhan, itu menjadi satu kesaksian yang bisa dilihat oleh banyak orang dan nama Tuhan yang dimuliakan, ya. Hidup kekristenan kita biarlah tidak terpusat kepada kebahagiaan dunia yang sementara, tetapi kepada kebahagiaan surgawi yang kekal. Karena itulah pertandingan kita hari-hari ini. Meraih mahkota yang kekal. Kalau dunia meraih mahkota yang fana, kita akan meraih mahkota yang kekal, ya. Satu ayat lagi oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini telah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Ini yang bisa kita teladani di dalam kehidupan kita, ya. Sampai nanti akhir di garis finish, kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik seperti Rasul Paulus. Mari kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara yang kekasih, inilah yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini. Ya, sehingga ketika kita bertanding itu ada sasaran yang jelas, ada tujuan yang jelas, yaitu kehidupan yang kekal. Dan ketika kita ada di dalam pertandingan itu, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, tetapi yakinkan diri kita bahwa kita harus menang bersama dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan untuk terus berlari mencapai tujuan dan garis finish seperti Rasul Paulus. Nah, saudara yang kekasih, mari semua kita harus menjadi atlet. Jangan ada yang menonton, semua terlibat supaya kita bisa mengalami bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kita bertanding, di dalam gelanggang yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menyelesaikan pertandingan kita sampai garis akhir nantinya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan, bahwa hidup kami adalah pertandingan dan saat ini kami ada di gelanggang pertandingan. Tetapi satu hal kami percaya Tuhan, ketika kami fokus ada di dalam Engkau Bapa, Engkaulah yang memampukan kami dengan tekun Tuhan Yesus untuk berlari mencapai tujuan kami, yaitu kehidupan yang kekal. Bangunlah iman kami senantiasa di dalam kehidupan kami, untuk kami lebih kuat Tuhan, untuk memenangkan segala perlombaan-perlombaan yang ada, baik persoalan-persoalan apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Kami tahu bersama Yesus kami lebih dari pemenang. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih yang sudah mendengarkan firman. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun mengajari, hamba-Mu senantiasa berdoa, biarlah Tuhan firman-Mu hidup, dan firman-Mu Tuhan kami boleh lakukan dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih, terpuji, termulialah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan kita akan menyaksikan warta sepekan minggu ini. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Berikut kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB, yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel.
Kegiatan ibadah menara doa dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan ibadah Kids for Jesus dilakukan setiap hari Jumat pukul 17 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan Family Altar GBI Alam Hotel dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti ibadah GC dan Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan anak, layanan doa, dan baptis selam, dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai dan dapat juga melalui call center gereja di nomor 0853 5869 0042. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja dan scan barcode yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan gereja, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih dari awal hingga akhir Engkau sudah memberkati kami. Berkati jemaat kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka, apapun yang dikerjakan oleh mereka Engkau buat berhasil Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan Yesus, persembahan yang sudah dikumpulkan Tuhan, biar Engkau yang memberkati untuk memperbesar kerajaan-Mu, dan tangan-tangan yang memberi Tuhan Engkau berkati dan gantikan 100 kali ganda. Kami berdoa Tuhan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami memberkati purinya temboknya Tuhan. Kami memberkati Tuhan Yesus kota Yerusalem. Setiap yang memberkati kota kudus-Mu Tuhan akan diberkati. Mengalirlah berkat dari Yerusalem kepada negeri kami, kepada gereja-Mu, bahkan kepada setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, Kau memberkati setiap kami yang akan pulang, iringi tibakan di rumah tiada sesuatu kurang apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah berkat dan anugerah-Mu yang menyertai mereka dalam perjalanan. Kalau demikian saudara, mari angkat tangan-Mu, arahkan hatimu ke surga, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita malam ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.